Nah, melihat perkembangan ke depan yang semakin kompleks, tantangan segala macam, maka memang yang dibutuhkan sebenarnya pemimpin yang tangguh. Tenaga kerja yang kita siapkan kebanyakan tenaga-tenaga teknis yang kalau kita lihat Mhm. produknya punya siapa yang mereka jual, yang mereka Oke. pakai. Produknya punya luar negeri Mmm. kebanyakan. Generasi milenial atau generasi Z ini agak rentan terhadap tekanan. Yang kedua, generasi milenial dan generasi Z ini tidak cakap dalam bersosialisasi, Bang, Hmm. dan tidak suka dengan hal-hal yang berbau formal. Tentu ini kan ada fenomena apa soal ini? Mhm. Ini ada fenomena percepatan yang kemudian dibutuhkan adalah kelincahan, cepat berubah, terus kita juga punya kemampuan teknologi yang memadai, Mhm. kemudian public speaking betul-betul juga dijaga, dan yang paling penting adalah mudah bergaul. Mudah bergaul, diterima banyak kalangan, sehingga dari pergaulan yang besar ini bisa menciptakan berbagai macam peluang. Namanya juga manusia. Ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you. Kita harus bikin iklan Ramadan yang menyentuh. Halo Bu, aku kayaknya nggak bisa mudik tahun ini. Nanti uangnya aku transfer aja ya. Kita buka dulu yuk. Menangkan Ramadan dengan sentuhan penuh keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Mata Hati TV yang berbahagia? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya dilancarkan dalam ibadah puasa. Kembali lagi pada program kajian Ramadan Mata Hati 1445 Hijriah. Kali ini bersama saya Fahmi Zaki yang akan menemani kajian sore hari ini. Tema kita pada sore hari ini adalah kepemimpinan dan generasi muda. Sudah hadir bersama saya salah seorang tokoh muda nasional yang juga sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Bang Adin Joharudin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bang Adin? Alhamdulillah sehat. Lancar puasanya hari ini Bang? Lancar. Bang Adin masih semangat dalam menjalankan aktivitas. Ngomong-ngomong terima kasih Bang sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Oke. Sudah mau berbagi pengetahuan dan pengalaman. Tentu saya yakini ini akan menjadi manfaat untuk saya secara khusus dan pemirsa Mata Hati TV yang di seluruh penjuru Indonesia. Oke. Baik Bang Adin, adapun pembahasan kita pada sore hari ini terkait kepemimpinan generasi muda. Ini menjadi tema yang sangat menarik karena kita mengupas dan mengulas fenomena-fenomena yang terjadi pada generasi kita hari ini. Generasi muda yang saya maksud di sini sebagai adalah generasi milenial dan generasi Z atau Gen Z, Bang. Oke, untuk mengawali perbincangan kita, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bang Adin. Apa yang menjadi concern Bang Adin dalam melihat generasi muda hari ini, Bang? Kita ini mengalami satu guncangan luar biasa ya, ataupun transformasi perubahan yang luar biasa. Terutama dalam soal mengalami quantum leap, perubahan percepatan generasi. Nah, dan ini memang sudah menjadi sehari-hari kita lihat, baik itu di bisnis, kemudian pemerintahan, di politik, di mana-mana begitu. Iya. Dunia bergerak ke arah sana. Maka menurut saya adalah kata kuncinya, kita harus melakukan langkah-langkah cepat dalam banyak hal, lincah, adaptif, kemudian inovatif, dan kolaboratif. Itu kata kuncinya. Ketika semua perubahan sedang terjadi, maka kita pun yang nggak siap harus siap melakukan perubahan itu. Nah, yang saya melihat memang kalau dulu kan orang itu berkarir misalnya di perusahaan, dimanapun, dia ada faktor usia. Kemudian yang kedua ada faktor jenjang karir yang merit system.
ada faktor jam terbang. Tapi hari ini di banyak kesempatan, di banyak sektor, hampir terlampaui itu semua. Yang namanya jenjang karir juga bisa terlampaui dengan dibukanya ruang-ruang posisi jabatan baru yang terpenting dia punya kemampuan. Juga demikian politik, kita sama-sama ngelihat kemarin Pilpres, bagaimana terjadi alih generasi yang luar biasa, sehingga kedepannya pasti akan dicari orang yang lebih muda, minimal umurnya sama. Nah, kita melihat sosok wakil presiden terpilih, itu karena beliau juga pernah disematkan baju banser, maka kita sebut sebagai sahabat Gibran, juga luar biasa memberikan cerminan bahwa dunia sedang berubah. Nah, anak-anak muda yang selama ini tidak pernah diperhitungkan, toh juga buktinya terpilih menjadi wakil presiden. Juga di banyak yang lain. Tentu ini kan ada fenomena apa soal ini? Ini ada fenomena percepatan yang kemudian dibutuhkan adalah kelincahan, cepat berubah, terus kita juga punya kemampuan teknologi yang memadai, kemudian public speaking betul-betul juga dijaga, dan yang paling penting adalah mudah bergaul. Mudah bergaul, diterima banyak kalangan, sehingga dari pergaulan yang besar ini bisa menciptakan berbagai macam peluang. Baik itu peluang kesempatan kerja, peluang kolaborasi inovasi maupun yang lain-lain. Itu yang saya lihat. Maka kemudian bagi organisasi demikian juga harus berubah. Nah, berubah baik itu soal usia, berubah soal model rekrutmen, berubah soal bagaimana kesadaran menjadikan IT sebagai backbone dari seluruh sistem organisasi, berubah juga untuk merespon isu-isu yang bergerak di luar. Misalnya soal isu lingkungan, mungkin 3 tahun yang lalu kita nggak terlalu peduli. Tapi hari ini kita juga harus paham soal perubahan lingkungan, termasuk soal karbon di situ, soal ekonomi mungkin. Ekonomi sirkuler misalnya, itu juga harus menjadi concern kita. Kira-kira itu. Bang Adin banyak menyinggung soal kompetensi individu. Tadi bicara soal generasi muda harus inovatif, generasi muda harus adaptif. Nah, satu sisi juga Bang Adin membahas satu variabel penting selain individu, yaitu organisasi. Sebetulnya ada kaitan khusus atau enggak sih Bang? Atau memang antara individu dan organisasi dengan perkembangan zaman hari ini itu linier atau enggak Bang? Untuk generasi muda agar lebih siap gitu kira-kira dalam menghadapi perubahan dunia hari ini. Ya pasti sangat linear ya. Misalnya saya di Ansor. Ansor itu segmennya siapa? Segmennya anak-anak muda. Maka kemudian cara pandang organisasi hari ini harus mencerminkan cara pandang anak-anak muda yang berkembang di masyarakat. Baik itu Gen Z usia 17 sampai 25 tahun maupun usia-usia milenial ya. Milenial. Nah, apa yang terjadi pada mereka, baik itu perubahan cara berpikir, budaya, pengetahuan, bisnis, maka organisasi kalau mau eksis, kemudian juga bisa menggarap ceruk pasar baru di kalangan muda, maka harus menyesuaikan arah organisasi pada perkembangan budaya maupun anak-anak muda. Nah, ini semua harus berubah. Ketika itu berubah kemudian kita bisa beradaptasi dengan anak-anak muda, maka kita menjadi bagian dari kelompok atau komponen yang siap untuk menerima perubahan maupun kontributor ataupun menjadi penggerak perubahan itu sendiri. Baik Bang. Tadi Bang Adin nyinggung soal partisipasi anak muda pada pemilu. Ini kalau saya lihat angkanya itu sangat signifikan. Ini tentu berkesesuaian dengan tantangan global kita hari ini soal bonus demografi lah, kira-kira begitu. Nah, di mana usia produktif di masa yang akan datang menjadi sebuah kelompok besar dan mampu punya peranan penting terhadap perubahan dunia. Nah, kalau di Indonesia sendiri kita tahu 2045 sebagai visi proyeksi ke depan Indonesia untuk menjadi negara maju tentunya. Di mana pada tahun 2045 generasi muda ini tentu mendominasi dalam segi jumlah maupun peranan di setiap lini kehidupan. Nah, sekarang kita bicara soal generasi muda. Sebetulnya apa yang menarik, Bang? Abang lihat generasi muda ini generasi muda hari ini itu apa yang menarik dari generasi muda kita? Yang saya melihat menarik itu adalah sisi fleksibilitasnya. Fleksibilitas.
tidak kaku, kemudian mereka juga berhasil mengeluarkan ego-ego pribadinya, dan mereka adalah mudah bersosialisasi. Di samping memang kepedulian mereka pada isu sosial juga sangat tinggi. Nah, ini yang kemudian perlu kita tangkap. Mereka adalah energi baru yang kemudian kalau mereka kita cangkokkan pada organisasi, maka organisasi akan mendapatkan sumber daya energi yang luar biasa dari mereka. Nah, secara ekonomi anak-anak muda hari ini, terutama Gen Z, kan mereka berasal dari keluarga yang cukup mapan. Ada juga super mapan. Kenapa? Karena dulu orang tuanya memang banyak merintis usaha dari awal. Lalu orang tua kemudian berkembang sehingga menjadi pengusaha, politisi, atau pejabat yang tangguh, yang dengan ekonomi yang sudah cukup, melahirkan mereka sebagai generasi Z. Ini artinya kan memang tentu siapa orang tua yang tidak inginkan anaknya lebih maju, lebih lincah, lebih cerdas, dan lebih tinggi segala-galanya daripada orang tua. Maka keluarganya akan mensupport mereka bisa-bisa. Nah, inilah yang kemudian harus kita pahami. Mereka menjadi ceruk pasar baru bagi semua elemen, semua komponen, baik itu bisnis maupun organisasi. Ini harus kita tarik dan kita wadahi. Nah, sehingga kita akan menjadi bagian dari mereka dan mereka pun menjadi bagian dari kita. Nah, siapa yang kemudian menafikan ini, lalu mereka tidak berinovasi, lama-lama akan mati suri di telan zaman. Kuncinya harus berinovasi. Berinovasi, bahkan juga jemput bola dengan mereka. Jemput bola. Jemput bola. Jadi sebetulnya perubahan yang abadi adalah dengan cara berinovasi sebetulnya. Untuk berinovasi. Beradaptasi dari dalam perkembangan zaman. Nah, ini yang menarik soal dua generasi itu, Bang. Generasi milenial dan generasi Z. Kita anggap mereka ini, generasi muda ini, tadi Bang Adin juga nyinggung bahwa mereka tuh peduli terhadap isu lingkungan maupun isu sosial. Ya. Tapi di satu sisi yang menarik, Bang, ada anggapan bahwa generasi milenial atau generasi Z ini agak rentan terhadap tekanan. Yang kedua, generasi milenial dan generasi Z ini tidak cakap dalam bersosialisasi, Bang, dan tidak suka dengan hal-hal yang berbau formal. Formalitas itu agak kurang suka. Kira-kira Bang Adin, bagaimana Bang Adin melihat fenomena ini, dan sebetulnya apa langkah mendesak yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi atau membenahi kerentanan pada generasi tersebut, Bang? Kalau mereka tadi kurang bersosialisasi misalnya, siapa lagi? Agak kurang cakap bersosialisasi. Kurang cakap bersosialisasi. Rentan, yang paling penting itu rentan tekanan. Ini nggak bisa ya mungkin itu betul ya. Jadi karena apa? Dulu kan kita waktu masih bagian dari Gen Z ya, mendapatkan sumber informasi, pengetahuan itu kan dari sumber yang terbatas. Mungkin harus baca buku, ketemu orang, segala macam. Tapi generasi sekarang mendapatkan sumber informasi kan dari sangat berlimpahnya sumber. Dari orang, lingkungan, juga media sosial. Mereka punya keperluan apapun, bisa dapatkan dalam waktu singkat dari media sosial. Bahkan mereka punya kebutuhan presentasi, punya kebutuhan isu terkini, bisa dapat diperoleh dari platform misalnya AI ya. Nah, artificial intelligence. Nah, ini yang kemudian menyebabkan mungkin mereka tuh sisi udah nggak peduli orang, udah nggak peduli organisasi, hanya buang-buang waktu. Mendingan mereka konsen dengan platform yang mereka miliki, lalu mereka fokus kerja di situ. Nah, ini memang satu kerentanan sehingga kalau kemudian tidak peduli dengan sosial atau asosial, akhirnya masa bodoh, lalu tidak peduli dengan karakter, lingkungan, dan dalam yang lebih besar adalah soal bangsa dan agama ini. Itulah justru memang PR kita, bagaimana menghadapi generasi yang seperti ini. Itu satu potensi, mereka punya kemampuan misalnya teknologi, mereka punya kemampuan bisnis, mereka kemampuan merancang kelompok-kelompok dari kecil menjadi kelompok yang produktif, bahkan kelompok yang kaya. Ini dikawinkan dengan organisasi. Nah, dari kemudian pengkawinan ini menjadi energi baru bagi organisasi untuk berubah lebih cepat. Bagi mereka juga menjadi energi baru bahwa di luar dunia mereka ternyata ada dunia lain yang itu asik, yang itu lebih kompleks, dan mereka bisa berkontribusi banyak hal. Maka kemudian dua sisi ini, anak muda yang sedang berubah, organisasi yang juga sedang berubah, harus berjalan beriringan
menemukan satu sintesa baru, inovasi baru, hasil dari kolaborasi kedua belah pihak. Gitu. Oke. Nah, dalam menyikapi, kita sudah bahas soal tantangan Ya. seperti apa yang dihadapi dan kondisi generasi muda kita hari ini. Sebetulnya secara spesifik organisasi ini punya peranan penting kira-kira dalam membentuk karakter Ya. atau menjadi wadah produktif lah bagi generasi muda. Kira-kira perubahan-perubahan apa Bang yang akan dilakukan? Khususnya Bang Adin kan hari ini sebagai pimpinan pusat Ansor. Oke. Nah, kalau di Ansor sendiri bagaimana Bang? Perubahan apa yang akan dilakukan nih kira-kira untuk Ya, generasi milenial? organisasi itu kan punya peran penting. Satu, dia sebagai sebagai penggerak dari ide besar ya. Ide besar yang merupakan visi misi organisasi maupun kepentingan bangsa dan agama. Sama seperti Ansor punya mimpi besar bagaimana menjadikan Ansor sebagai penggerak dari ideologi Islam Ahlussunnah wal Jamaah, menjaga ulama, membela negeri, segala macam, menjaga kearifan budaya. Nah, itu salah satu tugasnya. Nah, kita sangat berkepentingan kemudian bagaimana Ansor ini mendapatkan energi besar dari anak-anak muda di luar yang bisa mempercepat langkah-langkah gerakan kita untuk menuju tujuan besar. Oke. Ya, kuncinya kita kemudian harus bisa mencari celah apa yang kira-kira mereka itu bisa tertarik. Oke. Nah, konsepnya adalah bisa kemudian kita yang pasti kita jemput bola dengan mereka. Kita datangin mereka, kemudian kita fasilitasin apa yang menjadi keinginan mereka. Lalu libatkan mereka dalam komunitas yang bisa mendukung hobi mereka, keinginan mereka. Nah, sambil kita juga berubah menjadi orang yang lebih asik misalnya. Tidak menghakimi banyak orang. Kemudian ego kita juga leburkan dengan egonya mereka. Jadi satu kata kunci kita ini kuat dalam prinsip atau teguh dalam prinsip, fleksibel dalam taktik ya. Taktik. Yang namanya anak-anak muda, kemudian program, itu kan instrumen dari tujuan besar. Nah, maka sebagai sebuah instrumen harus fleksibel. Nah, sasarannya siapa? Ya kita sesuaikan dengan sasaran. Maka dalam Ansor itu kita akan membentuk jaringan namanya Ansor Hub. Ansor Hub ini menjadi wadahnya anak-anak muda se-Indonesia di 11 kota. Yang pertumbuhan anak-anak mudanya luar biasa. Seperti Jakarta, Bogor, kemudian Bandung, Semarang, Malang, Surabaya, Makassar, Medan, Samarinda misalnya. Kemudian mana lagi? Palembang. Iya. Kota-kota besar. Surakarta, kota-kota besar. Nah, ini akan menjadi jejaring Ansor Hub. Ansor Hub nanti akan berada di kota-kota tersebut. Kita ada di semua spot anak-anak muda. Apa isi Ansor Hub ini? Ansor Hub ini adalah sebuah komunitas Ansor. Bagi mereka yang memang ingin tertarik secara organik, ya mereka ikut kaderisasi Ansor. Tapi kalau nggak tertarik, cuma menjadi temannya Ansor, mereka menjadi bagian dari komunitas yang kita bikin. Mereka menjadi simpatisan yang akan mensupport atau berkolaborasi dengan ide besar Ansor. Nah, Ansor Hub ini memayungi apa? Di sana nanti memayungi ada 8 isu strategik lah. Mereka dari mulai komunitas media, kemudian komunitas IT, sumber daya manusia, industri kreatif, ekonomi bisnis, nah kemudian komunitas pengajian, komunitas olahraga, dan terakhir komunitas lingkungan. Nah, ini bergerak bersama-sama di 11 kota, lalu mereka saling bertukar pikiran dengan kota-kota yang lain. Nah, dari situ kemudian kepentingan kita adalah kalau mereka tertanam satu karakter tentang organisasi, kepedulian terhadap sesama, dan mereka tertanam juga untuk menjadi bagian dari pengamal juga penggerak Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi saya pikir itu harus kita perluas sehingga akan semakin banyak simpatisan Ansor, orang-orang yang cinta Ansor, orang-orang yang berkontribusi Ansor dari luar Ansor selama ini. Berarti ini nggak cuma memang dia ikut pengkaderan Ansor dari awal, tapi generasi muda yang memang mereka tahu Ansor, ya, tapi mau tahu dan gabung di Ansor Hub itu bisa berarti? Bisa.
tidak mesti ikut kaderisasi, mereka menjadi komunitas yang memang kita siapkan, kita wadahi. Ini wadah di organisasi Ansor Hub ini salah satunya tentunya menjadi langkah visioner untuk mempersiapkan generasi muda yang akan datang. Oke, kita bahas generasi muda tentunya tidak lepas dari kepemimpinan di masa yang akan datang, kira-kira begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan sebetulnya dalam konteks kepemimpinan, sebetulnya pemimpin itu dilahirkan atau diciptakan? Pemimpin itu ya kombinasi ya. Oke. Ada yang memang itu dilahirkan karena keturunannya A sampai Z terahnya bagus, tapi ada juga yang kemudian ditempa oleh pengalaman, meskipun dia bukan siapa-siapa. Yeah. Nah, jadi pada akhirnya memang kita akan melihat ketika orang jadi pemimpin, siapa yang kuat, siapa yang mampu mengarungi gelombang, tantangan, lalu menyelesaikannya, siapa yang kuat menahan badai-badai angin, berarti dia pemimpin yang memang lahir dari jam terbang yang jauh. Nah, kalau kemudian dia pemimpinnya di karbit, ya barangkali ada gelombang sedikit pun langsung oleng. Nah, yang bagus sebenarnya, apapun latar belakangnya, jam terbang, latihan terus-menerus, belajar, kemudian memperluas lingkungan, sangat penting. Satu saat dia kemudian beri amanah, dia sudah teruji dengan jam terbang yang panjang. Gimana tuh kita mengidentifikasikan antara pemimpin karbit dan pemimpin non karbit lah, atau pemimpin yang berproses panjang? Ya, pemimpin karbit itu kan pemimpin yang mungkin dikatrol oleh banyak, entah itu senior, entah itu orang tua, entah itu pertemanan, keluarga. Nah, pemimpin yang prosesnya panjang ya, dia ada itu atau tanpa ada katrol pun dia akan latihan panjang untuk membentuk leadership dia. Nah, melihat perkembangan ke depan yang semakin kompleks, tantangan segala macam, maka memang yang dibutuhkan sebenarnya pemimpin yang tangguh. Pemimpin yang tangguh. Walaupun dari panjangnya usia proses, sekarang mungkin bisa lebih dipercepat. Karena kadangkala jam terbang, kemudian panjangnya karir di sebuah institusi, itu bisa dia ringkas dengan cara dia belajar dari banyak orang. Yang mungkin kayak saya bertahun-tahun atau orang lain bertahun-tahun untuk mencapai puncak karir, nanti ada satu generasi mungkin cukup 3 tahun atau 2 tahun misalnya. Nah, itu akan terjadi. Maka oleh karena itu memang menjadi pemimpin itu ya selain ngurus orang, yang paling berat adalah menyiapkan dirinya sendiri. Menyiapkan kematangan emosi, kemudian menyiapkan beragam pengetahuan yang harus dia miliki, termasuk memang ya menyiapkan hal-hal teknis yang memang juga harus dia kuasai. Nah, karena sejatinya di pemimpin itu kan dia menggabungkan 3 hal. Kayak saya misalnya, saya ini ketua umum Ansor. Sebagai ketua umum, iya, yang periodenya itu dibatasi oleh SK per 5 tahunan. Tapi saya juga menjadi pemimpin. Artinya apa? Omongan, tindakan saya menjadi suri toladan, menjadi inspirasi bagi orang untuk bergerak. Bagaimana misalnya tanpa saya instruksikan, perintahkan, orang kalau sudah menginspirasi, langkah kita pun bisa dipahami. Oh, ini artinya ke kanan. Oh, ini artinya ke kiri. Lalu orang bergerak dengan sendirinya begitu. Itu namanya inspirasi. Lalu yang ketiga, dia juga sebagai manajer. Manajer itu artinya dia paham soal SOP, dia paham soal teknis. Nah, sehingga dari hulu sampai hilir, dia paham organisasi akan ke arah seperti apa. Meskipun nanti soal teknis tentu diserahkan kepada bidang yang terkait, tapi gambar besarnya dari A sampai Z dia paham. Nah, saya pikir bagi pemimpin harus belajar terus-menerus, meskipun mungkin pengetahuan yang dia nggak suka, tapi sebenarnya menjadi kebutuhan organisasi. Misalnya, ada pemimpin yang jurusannya agama, asal kuliahnya. Tapi karena dia akan berhubungan dengan situasi teknologi yang menjadi tulang punggung, ya dia juga harus belajar apa itu data science, bagaimana mengolah data menjadi big data, apa itu machine learning, apa itu algoritma, apa itu Bitcoin, segala macam. Dia harus paham, meskipun cangkangnya. Karena apa? Orang yang memahami dengan orang yang tidak memahami, hasilnya beda. Kalau dia memahami, dia punya rasa dalam dirinya.
dari pengetahuan, rasa, lalu dia tergambar mau ngebentuk apa. Oke. Tapi kalau orangnya nggak paham, ya masih menerka-nerka, rasanya nggak ada. Jadi pemimpin itu harus disiapkan dan belajar banyak hal. Oke. Sebetulnya bagaimana pengembangan yang efektif hari ini? Di tengah tadi kita bahas soal kemudahan informasi yang bisa didapat, pengetahuan yang mudah diakses gitu kan. Di samping itu juga organisasi yang harus bertransformasi ke arah yang lebih bagus, yang lebih cepat dan merespons segala perubahan yang ada di dunia gitu. Kira-kira apa ya, pendidikan yang efektif untuk mempersiapkan generasi muda hari ini itu seperti apa? Ya kalau pendidikan kan di luar bangku kuliah, bangku belajar ya, dia harus mengasah terus-menerus dari keadaan di luar. Lingkungan, pertemanan. Dan saya pikir memang langkah yang paling penting membentuk karakter itu ya sama membentuk kepemimpinan ya. Dia harus banyak merelakan waktu untuk belajar lebih banyak. Sebagai contoh hal-hal yang konkret adalah kalau kita ingin lihat apa yang berkembang situasi Indonesia hari ini, salah satunya sering-sering datang ke toko buku. Minimal dari toko buku itu tergambar dari judul, misalnya pada buku Rak Politik. Kita akan melihat isu politik dari mulai teori sampai praktek, apa sih yang lagi berkembang. Oh, orang bikin buku judul politiknya ini. Lalu kita buka-buka misalnya daftar isinya, kesimpulannya, oh yang lagi berkembang ini. Lalu isu kebijakan publik misalnya, ada dalam satu rak buku, ada siapa penulisnya, isunya berkembang apa. Daftar isinya segala macam. Oh berarti yang lagi berkembang hari ini di Indonesia. Demikian juga isu bisnis segala macam. Minimal toko buku itu menggambarkan sektor-sektor yang lagi berkembang. Lalu penulisnya menulis menjadi buku untuk kita konsumsi. Itu contoh ya. Selebihnya banyak hal lah. Kita bergaul, kemudian kita... Yang penting kuncinya adalah mau jalan, mau gerak, percaya diri, rakit, yakin. Selebihnya sabar, telaten. Itu jalankan. Nah, jadi jangan pernah membuang-buang banyak waktu. Hindari wasting time ya. Banyak waktu terbuang. Jadi kapan kemudian kita belajar, kapan kita bersosialisasi, kapan waktu hiburan, kapan waktu tidur, semua diatur. Nah, maka keywordnya adalah mendisiplinkan diri sendiri. Ya, itu kata kuncinya. Kita bahas kepemimpinan. Kalau yang saya tangkap dari Tom Adin, sebetulnya kepemimpinan ini merupakan atribut. Kalau saya analogikan sebagai atribut. Atribut ini bisa dimiliki atau melekat pada setiap individu dengan catatan bahwasanya mereka bisa berproses dengan baik dan belajar dengan sungguh-sungguh kira-kira untuk mempersiapkan dirinya. Nah, berkenaan dengan lembaga pendidikan hari ini, yang mana lembaga pendidikan yang kita tahu bahwa mereka lembaga tersebut adalah lembaga yang punya tanggung jawab penting, yang punya wilayah strategis dalam pengembangan generasi muda untuk menjadi pemimpin di masa depan. Sejauh ini bagaimana Bang Adin melihat lembaga pendidikan dalam menyiapkan generasi muda untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang? Ya, kita ini kalau ngomong soal lembaga pendidikan agak kompleks dan panjang ya. Tapi bahwa pendidikan itu kan akan berkembang terus sesuai dengan perubahan zaman. Misalnya, sekarang ini kan problem kita adalah menyesuaikan antara dunia pendidikan dengan dunia ketenaga kerjaan. Bagaimana pendidikan itu alumninya cakap untuk bekerja dan bisa diterima oleh dunia industri. Itu ukurannya. Kalau kemudian dunia industri tidak menerima, itu kan artinya ada yang salah, ada yang mismatch ya. Antara pendidikan dengan dunia ketenaga kerjaan. Itu satu sisi. Makanya kemudian banyak lahir model-model sekolah, ada yang sekolah memang orientasinya pembentukan karakter, ada sekolah alam, ada sekolah macam-macam lah, model-model sekolah. Nah, itu bagian dari upaya menjawab tantangan zaman, kesiapan juga ke depan menyambut dunia semakin kompleks. Nah, jadi harus berinovasi terus. Baik dari gurunya, kemudian tentu juga kesejahteraannya, bagaimana hubungan guru dengan lembaga pendidikan, tenaga kependidikan juga harus loyal, tidak pindah-pindah. Nah, itu nanti kaitannya dengan kesejahteraan. Inovasi-inovasi lembaga pendidikan misalnya, itu juga harus harus
kembangkan terus. Menjadi kunci. Metode, kemudian kurikulum, itu menjadi bagian dari inovasi. Nah, termasuk begini, ada satu kerisauan misalnya. Kita emang satu sisi positif ya, banyak mencetak ahli-ahli profesional di bidangnya masing-masing. Iya. Nah, tapi satu sisi galau. Kenapa? Ahli-ahli teknis, apapun itu ya, misalnya ahli transportasi, ahli apalagi forklift, ahli pergudangan, ahli apa, itu bagus satu sisi. Termasuk di dunia kedokteran segala macam. Tapi kita ini lemah di inovator, lemah di engineer. Tenaga kerja yang kita siapkan kebanyakan tenaga-tenaga teknis yang kalau kita lihat produknya punya siapa yang mereka jual, yang mereka pakai. Produknya punya luar negeri kebanyakan. Teknisi di dunia kedokteran, mereka sebagai dokter misalnya, sederhana pertanyaannya, yang bikin obatnya siapa? Industri mana? Dalam negeri, luar negeri? Luar negeri. Berarti semua ahli teknis dalam rangka memasarkan produk mereka dong. Iya. Nah, Mungkin bisa dibilang gitu ya. saya bilang begitu misalnya. Lalu apalagi misalnya, teknisi di bidang transportasi misalnya. Iya. Oke, mobil. Siapa pabrik mobil yang punya? Dalam negeri, luar negeri? Luar negeri. Mesin-mesin misalnya, bisa mengoperasikan mesin. Yang melahirkan mesin, produsennya siapa yang punya? Dalam negeri apa luar negeri? Dalam luar negeri. Luar negeri. Berarti kita kepanjangan tangan dari produsen luar negeri dong. Iya. Nah ini yang kemudian kekurangan kita adalah para inovator yang hasil inovasinya kemudian dirawat, dikembangkan sampai mendapatkan izin, lalu layak jual dan kita apresiasi dengan cara kita beli, kita pakai. Nah ini problem. Jadi kita kekurangan engineer, kekurangan inovator untuk menciptakan banyak produk. Nah, kita kebanyakan marketing produk. Iya. Maka orientasi lembaga pendidikan pun salah satunya harus mengarah ke sana. Bagaimana kita menciptakan banyak inovator dan para engineer. Ya. Gitu. Bang Adin banyak nyinggung soal inovasi. Iya. Sampai ke inovator. Sebetulnya sebuah inovasi atau menciptakan, atau orang, inovator kan orang yang menciptakan sesuatu. Nah ini sebetulnya apa yang meski dirangsang biar mereka tergerak, biar setiap individu tuh bisa memecahkan setiap permasalahan atau menjadikan solusi yang inovatif. Apa namanya? Apa kalau di usul fikih itu apa namanya? Mengambil sesuatu yang baru, mempertahankan yang lama apa namanya? Al-muhafadzatu al-qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Itu kan sebenarnya inovasi. Artinya yang lama dipertahankan kemudian sambil mengembangkan inovasi-inovasi yang baru. Nah, kunci inovasi itu ya kuncinya adalah ini, lihat banyak produk orang, lalu pakai, jajal segala macam. Ya paling tidak kan kita mengenal lama namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya, itu. Kemudian pandai membaca celah. Jadi produk apa yang existing di masyarakat butuhnya apa, pangsa pasar sejauh mana, ada celah nih misalnya, ya sudah bikin produk baru. Itu namanya inovasi. Dunia lagi berkembang kemana, misalnya. Lalu kita punya produk bahan baku banyak, ciptakan inovasi dengan bahan baku yang ada. Contoh misalnya, dunia arah ke isu lingkungan. Nol emisi kan. Nah, lalu ekonomi sirkuler berkembang. Ini kan peluang berarti. Bagaimana menciptakan misalnya, pakan ternak, pakan unggas, itu dari sirkuler, dari pengolahan-pengolahan limbah misalnya. Itu salah satu inovasi. Jadi pandai mencari celah. Pandai mencari celah. Celah itu inovasi. Oke, Bang Adin terakhir. Saya minta tips atau saran dari Bang Adin kepada generasi muda, kepada pemirsa Mata Hati, agar generasi muda siap ke depannya menjadi pemimpin yang sukses. Itu bagaimana kiat-kiatnya, Bang? Jadi gampangnya adalah jangan puas dengan apa yang diraih selama ini, terus-menerus belajar. Nah, kemudian sambil berjalan ya harus berinovasi, kemudian terbuka dengan banyak orang, dan terakhir adalah kerjasama dengan banyak orang yang seide, sejalan, sehingga
akan memperpendek masa proses untuk melahirkan inovasi-inovasi yang besar. Jadi, dan terakhir, jangan pernah takut untuk berinovasi apapun. Kalau sudah berinovasi, salah benar belakangan. Oke. Ya, Oke, karena jadi, hukum itu milik Tuhan. hukum itu. Ini Apalagi menarik. soal teknologi. Oke. Jadi pernyataan terakhir dari Bang Adin itu bisa dijadikan trigger Ya, buat pemirsa Mata Hati. Oke. Kan? Jalan dulu aja, urusan salah benar nanti aja. nanti aja. Oke, Bang Adin, kita sudah di penghujung kajian pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih Oke. banyak, Bang. Sudah Makasih, menyempatkan Fahmi. waktunya Ya, berbagi makasih. pengalaman dan pengetahuan. Oke, Ini tentunya bermanfaat untuk pemirsa Mata Hati yang menyimak oke. dari awal sampai akhir. Saya Fahmi Zaki pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya juga manusia. Ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you.